Ignore muka gua yang lagi parah banget, I don't know why. Breakout season. Anyway, send help. Akhirnya gua nonton nih film setelah sekitar seminggu rilis, tapi gua belum keburu nonton. Sebenarnya gua pengen nonton, tapi karena gua nggak ada waktu dan di bioskop terdekat gua nggak ada. Biasanya gua kalau nonton film tuh tinggal ngesot, tapi it's not there. Padahal bioskop gede. Jadi akhirnya gua harus ke mall yang sekitar setengah jam dari rumah gua untuk nonton film ini, dan dari kemarin gua nggak keburu gitu. Akhirnya hari ini keburu. Tadi pulang kerja gue langsung ke mall, langsung nonton. Selesai nonton langsung pulang. I'm here making this review. And ya gue nggak tahu kenapa, sepertinya hype untuk film ini kecil banget di Indo gitu. Kayak nggak banyak orang yang ngomongin. Kayak lu search di TikTok aja jarang orang yang ngomongin ini, paling 1-2 orang. Dan marketingnya juga kurang. Di bioskopnya aja sepi tadi. Gue datang 5 menit sebelum show-nya mulai, dan itu cuman gue di bioskopnya, literally only me. And then pas udah mulai trailer itu 3 couples came in. Jadi sekitar 6 orang ya. Jadi bertujuh tuh di sinema. Gue sendiri yang gak ada pasangan, man. Everyone else were with their like boyfriend and girlfriend. But anyways, who cares? Ya, intinya sepi banget. I don't know why. Padahal film ini kritik skornya bagus banget. 93% on Rotten Tomatoes. Jadi agak interesting ya. Kenapa gak banyak orang yang nonton? Gara-gara kritik skor itu juga gue pengen nonton. And honestly, pas gue nonton, does the movie deserve 93%? Menurut gue sebenarnya honestly not really, but it's a really good movie still. Menurut gue just a little bit below that lah. By the way, this will contain spoilers. Sekarang kita bakal ngomongin plotnya ya. Jadi kalau lu belum nonton atau you don't care, jadi kalau lu belum nonton, watch it first. If you don't care, stay. That's what I meant to say. Jadi intinya cerita ini kan we all know, ngomongin tentang 2 main characters, right? Intinya ada si Linda yang dimainin Rachel McAdams. Dia adalah seorang kayak freak di kantor lah, tapi dia deserve a promotion karena dia pekerja keras, tapi nggak dapat karena bos mudanya yang baru yang dimainin si Dylan O'Brien. Karena bapaknya meninggal, akhirnya dia kasih jabatannya ke temennya dia gitu. Because he's an asshole. He's basically kayak bos muda yang ngeselin banget lah, yang jelek banget. Everybody knows. Dan awalnya tuh really feeling kayak pas mereka masih di kantor, pas scene mereka masih di kantor itu kelihatan banget. Dan feel-nya tuh real banget gitu. Kalau lu kerja kantoran pasti lu tahu what that feels like, kayak di mana orang kayak ngetawain lu, diremehin bos, itu that's real. Jadi I really like, gue jadi keinget masa-masa gue di kantor. But after that intinya mereka berdua board a plane to go to Thailand sama beberapa orang lain. Not a plane sih, a private jet ya kayaknya ya. Tapi akhirnya private jetnya crash, semuanya meninggal selain mereka berdua. Tapi luckily si Linda kan jago banget survival kan, ternyata dia suka banget tuh survival shows, dia suka baca survival books, dia hobinya survival lah, cara bertahan hidup di alam liar gitu, itu hobinya. Sedangkan bosnya nggak bisa apa-apa. Jadi intinya tema besar dari film ini kan, mereka berdua kayak switch positions of power gitu. Dari si Linda yang dulu di kantor, dia yang harus bergantung pada bosnya, tapi sekarang di alam liar malah bosnya yang harus bergantung sama orang yang dia remehin di kantor, si Linda gitu. Sebenarnya theme-nya interesting, walaupun ini bukan pertama kali dilakukan gitu ya, tapi fresh take lah, ada di Castaway Island gitu-gitu. Tapi menurut gua masalahnya adalah di tema utamanya itu terlalu panjang di replaynya. The only problem I had with the movie itu di bagian tengahnya. Karena di bagian tengahnya menurut gue itu replaynya sama. Jadi walaupun activity-nya beda, tapi inti ceritanya tuh sama gitu. Mereka bertahan hidup bersama, tapi they don't really trust each other. Si Linda pengen ngebuat bosnya tuh kayak berubah, sadar bahwa oh ya I'm an asshole, gue jahat gitu. Dia pengen bosnya nyadarin itulah, dan intinya kayak say sorry atau apa sebenarnya gue nggak tahu juga. Pokoknya si Linda tuh kayak pengen ngasih tahu ke bosnya, lu jangan remehin gue gitu, dan pengen ngebuat bosnya change his mind I guess. Tapi bosnya sebenarnya nggak bakal change his mind karena dia orangnya memang an asshole. Dia ternyata cuman using Linda ya supaya dia bisa survive gitu. Jadi udah tuh hampir berapa ya, 2-3 kali atau mungkin 4 kali inti dari ceritanya gitu. Si Linda baikin bosnya, right? Terus bosnya terima kebaikan itu, tapi si bosnya have something up his sleeve. Dia ada planning nih buat nge-backstab si Linda. Pas dia coba nge-backstab si Linda, akhirnya fail. Pas dia fail, dia malu sendiri. Linda akhirnya ngemaafin bosnya. Tapi Linda bilang, lain kali lu jangan gitu ya. Udah, that same thing happens for like 4 times. Kayak pertama pas si Linda ninggalin bosnya pas pertama kali mereka sampai. Terus kedua pas bosnya coba buat camp sendiri. Terus ketiga pas
Ya itu pas si bosnya buat raft pengen coba kabur sendiri kan. Jadi it's the same thing kan. It's just a replay of the same story over and over again. Cuman beda activity aja. Tapi ya menurut gue memang ceritanya itu sih gitu kan. Untuk menunjukkan ke penonton bahwa nih orang beneran bebal banget. Lu ngebuat atau lu ngelakuin apapun nih orang gak bakal berubah. I think itu intinya. Tapi menurut gue jadi agak repetitif aja gitu ceritanya. Dan I don't know, gue gak terlalu suka mungkin ya, my personal preference, gue gak terlalu suka kayak castaway films, karena survival films itu menurut gue it's a little bit boring dan gak terlalu banyak yang lu bisa observe buat gue sih. Tapi akhirnya pas udah sampai ending, baru menurut gue itu bagian terbaik sih dari filmnya. Dimana kayak si Linda dengan sengaja membunuh fiancé-nya si bosnya, dan juga orang yang bawa perahunya itu kan dia bunuh mereka karena dia masih pengen waktu banyak untuk mengubah bosnya gitu. Terus akhirnya si bosnya tahu, akhirnya mereka berantem. Itu fight scene terakhirnya itu wah keren banget sih menurut gue, beneran sampai baku hantamnya gila-gilaan dan gore-nya pas banget. Jadi gue suka sih, abisnya lucu gitu ya, lucu tapi juga keren dan ngebuat lu kayak gitu muka lu. Dan akhirnya ketemu kan plot twist, ternyata ada orang yang punya rumah mewah di islandnya. Ternyata si Linda udah ketemu dari awal dan dia ngambil supplies-nya dari situ banyaknya, makanya dia bisa hidup, makanya dia gampang banget bisa dapat banyak equipment, kayak dapat pisaunya juga dari situ kan. Akhirnya final face off di sana, bosnya akhirnya ditodongin pakai shotgun kan, terus si bosnya kayak maaf gue udah berubah gitu. Akhirnya seperti yang kita semua duga, dia coba betray lagi. Dia ngambil shotgunnya, tapi untung shotgunnya nggak ada bulletsnya ya. Dia nembak, nggak bisa. Terus langsung dibunuh sama si Linda. Menurut gue itu gokil sih. Bukan that final scene in itself, tapi the entire point leading up to that scene, kayak beneran chase scene-nya pas mereka baku hantam di jungle, Ya itu reveal plot twist-nya menurut gue oke juga. Walaupun it's not like a mind-blowing thing ya. Menurut gue nggak mind-blowing banget sih, kayak biasa aja sebenarnya. Tapi make sense. Karena menurut gue kalau film Stranded tuh kebanyakan mereka temanya sama, kayak orang survive susah banget buat pulang gitu, ya kan, abisnya nggak ada yang datang. Tapi this time ternyata ada, mereka bisa pulang, tapi mereka ada yang menghambat mereka untuk pulang. Mereka ada satu orang yang nggak mau pulang gitu kan, untuk mengubah bosnya ini si Linda gitu. Jadi menurut gue it's a fresh take, dan Sam Raimi juga menurut gue momen-momen ada horor dikitnya, jump scare-nya yang lucu, nggak serem tapi lucu, tapi ngagetin gitu. Kayak ada pas temennya si bosnya itu muncul pas si Linda keluar dari the plane that went down the water. Terus ada juga pas fiancé-nya si bosnya itu tiba-tiba balik jadi hantu gitu kan, terus nge-jump scare si Linda. Menurut gue itu cocok-cocok aja. Jadi finalnya dari gue sih, menurut gue it's a good movie ya. Tapi mungkin pertengahannya kalau lu nggak tahan sama hal-hal kayak gituan, lu pasti agak bosan sih. Which is not a bad thing, karena ya mungkin itu preference aja ya, nggak tahu, what do you guys think? Jadi ya apakah gue akan nonton lagi? Maybe one day kalau gue udah agak lupa ya. Tapi kalau for now, it's not something yang gue bakal langsung nonton lagi. But it's an enjoyable experience. Menurut gue lu harus nontonnya di bioskop sih pas sekarang, mumpung lagi masih di bioskop gitu ya, daripada nanti lu nontonnya lewat streaming. But ya sayang aja sih gak banyak orang yang ngomongin kan. Menurut gue orang tuh harus ngomongin film-film kayak gini yang mungkin gak terlalu besar, tapi it's still a fun time gitu.